Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kali ini kita bisa berjumpa lagi di channel Kobun Salim 81 ini. Mudah-mudahan wasilah kita berjumpa di channel Kobun Salim 81 ini, Allah memberikan rahmat, ridho, maghfirah kepada kita semuanya, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya mudah-mudahan kita semuanya kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan mengutip di surah Ali Imran ayat 109 sampai ayat 110 ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan milik Allah lah yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka ada orang-orang yang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, di sini ya sahabatku semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sudah berfirman ya di surah Ali Imran ya, bahwa milik Allah ya, milik Allah langit, bumi beserta isinya ya. Milik Allah ya, langit, bumi dan beserta isinya ya. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Nah, poin di sini sahabatku semuanya, kenapa Allah sudah memberikan firman-Nya tersebut, kenapa kita sebagai manusia tidak beriman ya? Tidak beriman dalam artian gini, kita jika kita ada sesuatu hal yang dalam artian ya, ada kesusahan atau ada sesuatu hal masalah, kok kita kembalinya bukan kepada Allah tetapi kepada selain Allah, mau pergi ke dukun, paranormal, yang semuanya itu sahabatku semuanya hanya akan menyesatkan saja ya. Jika kita ada masalah apapun, bertanyanya bukan ke paranormal, ke dukun ya. Jangan, itu sesat sahabatku semuanya ya. Tapi kepada Allah. Bagaimana caranya? Kita yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mau sholat ya. Dengan sholat insya Allah sahabatku semuanya, insya Allah Allah akan ngasih jalan solusi. Tetapi kita biasanya kalau ada masalah apapun, perginya langsung aja lihat cari makhluk yang lain. Padahal ya, dengan makhluk itu sama-sama lemahnya sahabatku. Tapi jika kita mempunyai iman kepada Allah, ketika Allah ngasih masalah, kita kembalinya ke Allah ya sahabatku semuanya. Laksanakanlah sholat ya,
dan tunaikanlah zakat atau kita berinfak atau bersedekah. Insya Allah sahabatku semuanya, semua masalah itu akan selesai, dan belajar mengikhlaskan apapun yang sudah terjadi tentunya ya. Selanjutnya sahabatku, kamu Islam adalah umat Islam, ada umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kita menganut agama Islam itu, kata Allah Subhanahu wa taala, itu terbaik ya. Jadi jika ada agama selain Islam itu bukan yang terbaik ya, karena hanya Islam yaitu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam saja ya. Kalau agama selain Islam berarti tidak ada ridho Allah Subhanahu wa taala ya, sahabatku semuanya. Nah, itu ya. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka ada orang-orang fasik ya. Jadi kalau kita mengaku beriman, iman yang rukun iman ada berapa? Pasti ada 6 ya. Yang pertama, iman kepada Allah, bahwa Allah itu ada, Allah selalu melihat semua makhluknya, Allah maha mendengar sahabatku, Allah maha melihat, dimanapun Allah ada ya. Kita mau bersembunyi dimanapun Allah itu ada, Allah melihat kita ya. Jadi nggak bisa kita bersembunyi dari pandangan Allah, karena Allah itu dimana-mana ada ya, dengan basornya sahabatku semuanya ya. Dan Allah juga maha tahu semua hati manusia, isi hati manusia Allah tahu ya sahabatku semuanya. Nah itu ya, jadi kita disaksikan oleh Allah ya, apapun yang kita lakukan Allah itu melihat apa yang kita kerjakan ya. Itu ya sahabatku semuanya, itu iman kepada Allah. Yang kedua yaitu kita mengimani kepada Rasul-Rasul Allah ya. Rasul-Rasul Allah itu ada 25 ya, yang wajib diketahui ya. Itu ya sahabatku semuanya. Dan rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitabnya Allah ya. Ada Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran ya. Selanjutnya yang keempat yaitu iman kepada apa? Iman kepada hari kiamat sahabatku semuanya ya. Yang pertama iman kepada Allah, kedua kepada Rasul-Rasul Allah, ketiga iman kepada kitab-kitab Allah ya, keempat iman kepada hari kiamat sahabatku semuanya ya. Iman kepada hari kiamat ya. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada para malaikat Allah. Jadi sesudah Allah itu ada para malaikat yang selalu mencatat ya sahabatku. Jadi nggak sendiri kita itu. Jadi ada para malaikat Allah ya. Yang kedua, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat iman kepada nabi-nabi Allah ya, rasul-rasul Allah. Yang kelima baru iman kepada hari kiamat ya, bahwa dunia dan isinya itu akan hancur semuanya ya sahabatku semuanya. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar ya, mau baik buruk itu semua dari Allah, kita harus terima dan kita harus ridho dengan semua ketentuan yang sudah Allah tetapkan untuk kita semuanya ya. Itu ya sahabat semuanya. Kebanyakan manusia yaitu fasik itu orang yang melaksanakan ibadah iya dan melaksanakan yang dilarang juga iya, itu fasik ya. Nah yuk kita kembali kepada Allah, kita bertobat kepada Allah, niscaya Allah menerima taubat setiap hambanya ya sahabatku semuanya. Nah mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah SWT, yaitu orang-orang yang Islam, Muslim, itu berserah diri ya dengan semua aturan yang sudah Allah tetapkan ya. Jangan takut ya bagi orang yang banyak dosa, Allah itu Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Perbanyaklah istighfar ya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim, astagfirullah. Sallallahu ala Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam. Itu ya yang semuanya insya Allah ketika kita dawam membaca semua itu, tandanya kita lagi ingat Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Camkan sahabatku, hanya mengingat Allah hatimu akan tenang. Jadi jika kita gulinda hatinya berarti bukan Allah di hati, tetapi selain Allah, yang mengakibatkan hati akan menolak dengan kehadiran yang lain ya, karena hati hanya untuk Allah saja sahabatku ya. Nah jika seperti ini sahabatku, kita mencintai manusia berlebihan, apakah itu enak? Enggak enak sama sekali sahabatku.
suatu saat akan dikecewakan ya, dari makhluk-makhluk Allah yang berlebihan yang kita suka atau kita cinta. Suatu saat hati kita akan nggak cinta lagi ya, biasa aja, kadang jadi benci. Semua yang bolak-balik hati itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya semuanya jangan berlebihan. Yang patut kita cintai adalah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mencintai makhluk juga harus cinta karena Allah, bukan karena nafsu ya. Kalau karena nafsu, nafsu akan membawa kita ke jalan yang tidak Allah ridhoi ya. Nafsu, kecuali nafsu mutmainah, nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sahabatku, terima kasih ya sudah menyimak ilmu ini walaupun sedikit. Mudah-mudahan ya dengan ilmu ini kita diberi rahmat, ridho Allah, maghfirah Allah, dan tentunya dikasih taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap istiqomah di jalan yang Allah ridhoi. Terima kasih. Jangan lupa ya sahabatku semuanya, dukung channel Kolom Kehidupan satu ini dengan cara like, subscribe, and komennya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.